pimpinan IAIN Kediri yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, ada Pak Mahendra juga, pimpinan regional Bank Syariah Indonesia, Surabaya yang juga hadir, teman-teman dari OIA Indonesia yang juga hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat silaturahim dan saya sangat bersyukur ya bahwa ada inisiatif yang tidak saya temukan di banyak tempat. Ada inisiatif baik dan yang bahkan sifatnya bisa dikatakan sebagai satu kepeloporan ya. Bagaimana IAIN Kediri yang notabene katakanlah belum ya atau berada di wilayah yang memang mungkin tidak atau belum terlalu sering disebut ya ketika bicara tentang perguruan tinggi keislaman negeri ya, itu masih belum banyak disebut, minimal untuk saya pribadi ya. Saya tidak atau tidak banyak mendengar ya, IAIN Kediri, tapi ternyata alhamdulillah pada pagi hari ini saya melihat bahwa ada inisiatif ya dan semangat yang luar biasa dari IAIN Kediri untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai perguruan tinggi keislaman yang insya Allah ya akan lebih maju dan gemilang lagi pada masa yang akan datang. Saya menyampaikan apresiasi untuk itu, alhamdulillah, dan saya senang bahwa saya bisa menjadi bagian ya dari inisiatif yang baik itu. Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian, terkait dengan tema pada hari ini, saya pikir hal-hal terkait dengan kenapa, lalu bahkan lebih jauh dari itu tentang teknis bagaimana, ya. Tadi sudah kita simak dari Bapak Prof. Sangidu. Dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Prof. Sangidu ini tidak hanya akademisi yang berbicara secara teoritis, tapi juga sekaligus praktisi yang bahkan mempelopori ya, banyak sekali kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Jadi beliau ini tidak hanya kredensialnya sebagai guru besar yang menguasai teori-teori dan segala macam, tapi juga beliau pernah berkhidmat sebagai atase pendidikan yang bergumul dengan situasi konkret terkait dengan dinamika perguruan tinggi, dan kemudian dalam perkhidmatan itu beliau berhasil ya, memulai dan menancapkan milestone ya, untuk satu kerjasama yang bahkan sampai sekarang masih sebagiannya itu masih berjalan dengan efektif. Karena itu saya minta kita aplaus sekali lagi untuk beliau, alhamdulillah. Jadi kalau dalam pesantren itu ada istilah al-fadlu lil mubtadi walau kana ahsanal muqtadi. Sang pelopor itu tetap saja ya punya nilai tambah dibanding siapapun yang datang setelahnya. Walaupun yang setelahnya itu ya lebih baik atau apapun namanya, tapi tetap saja kepeloporan itu tak tertandingi ya. Karena itu Pak Sangidu ya, sudah sangat tepat dan saya pikir lengkap sekali yang beliau sampaikan tadi ya. Dan apa yang beliau sampaikan tadi itu bisa menjadi dasar ya untuk IAIN Kediri membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak-pihak di luar negeri. Kalau untuk Mesir Pak Prof. Sangidu udah selesai lah urusannya ya. Maksudnya tinggal teman-teman IAIN terus saja komunikasi dengan beliau, selesai lah urusan. Mungkin bahkan juga beberapa negara Arab luar Mesir yang juga punya kaitan ya dengan tugas beliau beberapa waktu yang lalu itu juga bisa dimanfaatkan lah untuk dibangun kerjasama. Jadi saya pikir orang yang tepat dengan penjelasan tepat dan sangat relevan untuk apa yang sekarang sedang digagas oleh IAIN Kediri. Adapun dari saya ya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya tentu
secara formal ya. Tadi ada penandatanganan ya ta'awun lah istilahnya gitu. Walaupun rupanya belum sempat kita bicarakan itu ya. Tapi nggak apa-apa, saya selintas baca isinya baik semua gitu ya. Sudahlah, bismillah aja gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Apalagi saya lihat tuh Pak Wakil Rektor dua-duanya marah ya, alhamdulillah lah, bagus lah ya. Jadi saya percaya husnuzon saya dan juga secara profesional ya melalui kantor kerjasama internasional ini, IAIN Kediri memang sungguh-sungguh punya keinginan untuk membangun satu kolaborasi dengan perguruan tinggi di luar negeri untuk meningkatkan kapasitas, ya, kualitas dan perkhidmatan dari IAIN untuk Indonesia. Jadi alhamdulillah secara formal udah tadi kita tanda tangan, dan karena itu saya pikir dalam konteks sebagai Ketua OIAA Indonesia, ya tentu dengan senang hati ya saya akan memfollow up ya apa-apa kira-kira yang bisa kita kerjasamakan, apa-apa yang kami bisa fasilitasi ya untuk rencana ini mencapai apa yang diharapkan. Jadi silakan nanti kita bisa bicara panjang, dan sesungguhnya kalau bicara dalam tataran operasional, ini yang di IAIN Kediri alhamdulillah itu banyak juga yang alumni Al-Azhar ya, ada Dr. Jamal ya, dan banyak lagi yang lain, sahabat-sahabat saya, senior maupun junior, itu yang akan memudahkan komunikasi dengan OIA nanti. Tapi yang ingin saya sampaikan, Bapak-Bapak, Ibu, ini sekedar melengkapi saja ya, bahwa saya ingin IAIN Kediri ini membangun apresiasi untuk dirinya. Jadi Anda sebagai bagian dari IAIN Kediri ini harus punya apresiasi terhadap diri sendiri, menghargai diri sendiri, bersyukur ya kepada sebagai bagian dari IAIN Kediri. Kenapa bersyukur? Kalau saya melihat IAIN Kediri ya, itu punya beberapa hal ya yang tidak dimiliki oleh tidak semua IAIN memilikinya. Pertama ada al-mauqi'ul geografi ya. Jadi posisi geografis dengan demografi yang ada di Kediri ini. Ini kan semua sesungguhnya kalau kita lihat ya, posisi IAIN Kediri ini di daerah ya, katakanlah yang punya semangat keislaman yang sangat tinggi. Sehingga tidak mungkin ada resistensi terhadap IAIN Kediri. Tidak sedikit Bapak-Bapak Ibu, perguruan tinggi itu terpaksa menghabiskan energinya untuk membangun kolaborasi dan kesepahaman dengan masyarakat sekitarnya. Ya, dia tidak punya katakanlah dukungan sosial dari masyarakat. IAIN Kediri punya itu. Jadi demografi masyarakat di sini itu adalah demografi yang sangat kondusif untuk IAIN ini. Itu satu. Dan itu patut disyukuri. Lalu yang kedua, al-muhitul ilmi. Ya. Lingkungan keilmuan. Lingkungan ilmiah yang terbangun di Kediri. Ini juga menurut saya dengan banyak sekali pondok pesantren, kiai-kiai dan tokoh-tokoh agama yang memiliki pemahaman yang sangat kuat ya terhadap hazanah keislaman klasik, bahkan juga kontemporer, ini sesungguhnya menjadi daya dukung untuk IAIN Kediri berkembang. Jadi al-muhitul ilmiah itu musyajji' ya, sangat suportif. Jadi tidak perlu IAIN Kediri menceritakan dirinya kepada masyarakat. Tidak perlu IAIN Kediri itu membangun frekuensi supaya sama gelombangnya dengan tokoh-tokoh yang ada, karena frekuensinya udah sama. Nah, karena itu menurut saya al-muhitul ilmi yang sangat musyajji' ini, yang sangat suportif ini, tidak boleh dipandang sebagai bagian di luar IAIN Kediri.
Dulu saya pernah diskusi dengan pimpinan IAIN Mataram, lalu menjadi UIN Mataram. Saya bilang kepada beliau itu, ya, rektor, wakil rektor, bisa enggak UIN Mataram itu mengalokasikan waktu dan ruang untuk tokoh-tokoh yang sudah punya kredensial kuat di masyarakat, tokoh agama yang memang nyata-nyata dia bekerja, berdakwah, nyata kontribusinya, pesantrennya maju, kemudian juga aktivitasnya nyata-nyata terasa oleh masyarakat. Kasih dia bicara di UIN Mataram, undang dia sebagai dosen tamu. Nggak usah ditentukan temanya apa, suruh ngomong aja. Persilakan dia ngomong aja, cerita tentang hidupnya. Bagi saya, itu tidak kalah pentingnya dibanding textbook yang dibaca oleh mahasiswa kita. Karena itu al-mithalul hayy, suatu teladan hidup. Itu bukti nyata, ya, yang telah mampu menggabungkan antara teori dan praktik. Kalau textbook kan kognitif saja. Contoh saya sampaikan, ini kan kita punya banyak tuan guru nih di Lombok ini, saya bilang waktu itu. Lihat saja mana tuan guru. Tidak harus tuan guru yang terkenal, masyhur, yang punya tidak. Tapi lihat, ada banyak sekali tuan guru yang mampu menggerakkan masyarakat di daerah-daerah terpencil dengan sumber daya yang terbatas, tapi dia bisa bikin masyarakat itu nyaman, aman, harmonis. Ekonominya mungkin tidak terlalu maju, tapi kemiskinan tidak membuat mereka kufur. Kemiskinan tidak membuat mereka kehilangan semangat untuk membangun daerah mereka. Kan tokoh-tokoh kayak gini perlu, gitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Coba, kan kita sering ya dunia akademis itu kan kadang juga trap, ya. Itu ada jebakan yang tidak kita sadari. Jebakannya adalah di dalam pikiran kita, ya, orang yang boleh masuk ke kampus, ke lembaga pendidikan tinggi, dia harus punya kredensial akademik yang jelas. Dan itu kita ukur dengan S1, S2, S3, dan guru besar. Menurut saya ini jebakan. Karena ya, dengan ukuran apapun, ya, kalau kita bicara tentang pembangunan manusia, maka kredensi akademik itu tidak cukup. Jadi kampus juga perlu untuk membuka dirinya kepada al-muhitul ilmi itu. Buka diri, kiai yang nggak pernah sekolah katakan ya, ngaji kitab tapi dia bisa merubah dan menggerakkan, minta dia bicara di depan mahasiswa kita. Itu dampaknya akan luar biasa. Saya sampaikan itu kepada UIN. Itu bagian dari bagaimana al-muhitul ilmi itu, ya, itu kita masukkan sebagai bagian dari intangible asset dari perguruan tinggi kita. Jadi kalau kita bicara tentang, misalnya nih, kita buat katakanlah studi tentang IAIN Kediri. Anda muatkan di situ aset IAIN Kediri A, B, C, D. Saya hakul yakin ya, bahwa seringkali kita melupakan kita punya intangible asset itu. Masukkan saja sebagai aset IAIN Kediri ini keberadaannya, ya, di dalam suatu atmosfer keilmuan, keislaman yang sangat kokoh. Kemampuannya untuk bisa berkolaborasi dengan tokoh-tokoh, ya, yang informal, non formal, tapi nyata kontribusinya. Itu aset juga. Dan mohon maaf kalau kita bicara ke luar negeri, membangun jejaring kerjasama, itu kalau kita muatkan ya narasi yang kering, bicaranya kami punya guru besar sekian, dosen sekian, laboratorium sekian-sekian, nggak nendang Pak. Dalam arti itu sudah biasa. Tapi kalau kita bisa narasikan IAIN Kediri ini adalah institusi pendidikan Islam yang berada di satu kota santri, yang di sampingnya itu dan menjadi bagian integral darinya adalah pondok-pondok pesantren besar yang memiliki puluhan ribu dan tokoh-tokoh dan segala macam, kita narasikan dengan baik. Oh, itu akan luar biasa. Dan itu bisa menjadi daya tarik. Karena selalu dalam kerjasama pendidikan tinggi itu kategori social environment-nya itu tinggi sekali sekarang.
Jadi kan selalu orang bicara tentang governance, environment, sosial ya. Sosial, environment, governance. Itu selalu menjadi perhatian gitu. Nah, menurut saya ini penting juga. Ya, nambah ya dari apa yang disampaikan tadi Pak Prof. Sangidu, bahwa kita membahasakan diri kita itu jangan kering ya. Tapi kita narasikan keunggulan-keunggulan kita. Baik itu yang sifatnya yang bisa dikuantifikasi ataupun yang hanya memang disampaikan secara kualitatif ya, dijelaskan. Itu menurut saya keunggulan dari IAIN Kediri juga yang bisa dikembangkan. Nah, yang ketiga menurut saya juga ada al-kafaatul basyariyah ya. Jadi kalau melihat dari sumber daya di IAIN Kediri, saya yakin kafaatul basyariyah itu terus meningkat dan itu suatu hal yang harus diapresiasi oleh teman-teman semua. Era sekarang, ya menurut saya nih, ya, era sekarang ini sudah tidak relevan lagi kita mengkotak-kotakkan UIN atau IAIN yang berada di pusat provinsi dengan yang ada di periferal atau di kabupaten-kabupaten. Itu sudah tidak relevan. Bahasa gampang lugasnya, kita tidak relevan mengatakan secara mutlak, wah IAIN Sunan Ampel lebih bagus dari yang Kediri. Nggak usah ngomong begitu. Nggak usah ngomong begitu. Tidak relevan. Karena sekarang kan semua sarana-sarana untuk peningkatan kualitas itu sudah terbuka untuk semua. IAIN Kediri, lokasinya boleh di Kediri, tapi seperti kata Pak Prof. Sangidu, dia bisa berpikir global, dia bisa menjaring kerjasama dengan siapapun, dia bisa menyajikan dirinya sebagai satu perguruan tinggi potensial untuk suatu perubahan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan. Banyak yang bisa dibahasakan. Jadi al-kafat basyariyah itu menurut saya juga satu hal yang perlu disyukuri. Yang terakhir, nah ini satu hal yang mungkin juga tidak semuanya yang menyadari bahwa kalau kita lihat sejarah, ya, ini dalam konteks Al-Azhar secara khusus, Bapak-Bapak Ibu, catatan sejarah bahwa santri Al-Azhar pertama yang dicatat nih oleh sejarah, namanya Kiai Haji Abdul Hamid Diponegoro, 1850. Dari Jampes, Kediri bukan? Kediri. Beliaulah yang mengawali pondok pesantren yang kemudian diteruskan oleh Kiai Ihsan Jampesi dan seterusnya. Jadi kalau bicara kerjasama ya antara Kediri dan Timur Tengah ya, itu hanya meneruskan saja. Jadi sudah ada al-irthut tarikhi, ada legasi sejarahnya. Jadi IAIN Kediri bisa mengatakan kemana-mana dan bahkan itu bisa disuarakan juga ketika misalnya membangun kerjasama dengan Al-Azhar, dengan Mesir, bahwa santri Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar yang dari Indonesia, waktu itu belum ada Indonesia, Nusantara, itu yang pertama itu dari Kediri. Namanya Kiai Haji Abdul Hamid Diponegoro, 1850 kalau tidak salah. Nah, jadi ini juga bagian ya dari khazanah ya yang patut untuk disyukuri, dijadikan sebagai sebagai kebanggaan kolektif lah kira-kira dalam konteks yang baik gitu ya, bahwa Kediri itu ternyata dari dulu sudah punya sejarah gitu dengan Timur Tengah dalam konteks nyantri menuntut ilmu, ada katakanlah hubungan keilmuan yang sudah terbangun sejak abad ke-19 menurut catatan sejarah. Bisa jadi sebelumnya juga sudah ada. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan ya, untuk membangun apresiasi kepada teman-teman IAIN Kediri. Insya Allah apa yang diniatkan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keikhlasan, kesabaran, dan kesungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.